Apa yang dilakukan oleh ibu dan istri kita itu justru adalah proses untuk mengetahui willingness to sell-nya si penjual atau tingkat harga di mana si penjual mau menjual barang dagangannya. Berkah bagi kita semua. Saya ingin ngajak kali ini saya ingin ngajak teman-teman bernostalgia pada masa waktu kita kecil-kecil dulu. Ya, ingat nggak? Dulu tuh saat kita ingin membeli membutuhkan sesuatu, misalnya sepatu atau tas gitu ya. Terus kita minta ke ibu kita dan ibu kita minta kita menemani ke pasar gitu, membelinya gitu. Atau kalau saat inilah, kalau teman-teman sudah berumah tangga ya, gitu, istri kita minta ditemani ke pasar untuk membeli sesuatu. Kita diajak muter-muter dari satu toko ke toko lain, ke toko yang lain, ke toko yang lain. Bukan karena barang yang dicari nggak ada, gitu, tapi karena harganya nggak cocok. Meski sudah melalui proses tawar-menawar yang alot, gitu, antara ibu kita dengan si pedagang atau istri kita dengan pedagang. Bahkan kadang ya, sering kita itu dongkol gitu ya, dulu ya kalau saya gitu, dongkol. Kadang selisihnya menurut kita nggak signifikan, entah 5.000 perak gitu ya. Tapi ibu kita justru menarik kita untuk pergi ninggalin toko tersebut. Dan lalu si penjual manggil, bu gitu ya. Udah bu, sini bu, silakan deh bu, boleh deh bu. Harganya sebagai penglaris gitu ya. Kalau ingat-ingat sekarang sih ketawa ya. Tapi kalau dulu tuh, kalau saya sih merasa kesel gitu. Ya kan. Tapi setelah saya belajar ilmu ekonomi dengan benar ya gitu ya, akhirnya saya justru tersadarkan gitu. Apa yang dilakukan oleh ibu dan istri kita itu justru adalah proses untuk mengetahui willingness to sell-nya si penjual atau tingkat harga di mana si penjual mau menjual barang dagangannya. Dan ketemu dengan apa? Dengan willingness to pay-nya ibu kita atau istri kita. Apa itu willingness to pay? Yaitu tingkat harga di mana pembeli mau membeli barang sehingga terbentuk apa? Market price atau harga pasar. Dan kalau teman-teman ingat juga mungkin ya, setelah kita beli itu sampai di rumah ibu kita akan bilang gini, nih ibu untung nih beli barang ini. Saya dulu mikir gitu ya, dulu itu mikir, untung dari mana? Uang keluar duit, capek gitu ya, kok malah disimpulkan untung gitu ya kan. Nah ternyata setelah saya belajar ilmu ekonomi, kata untung tersebut muncul karena ibu atau istri kita itu berhasil membeli barang atau harga pasar yang terbentuk tadi itu di bawah willingness to pay-nya terhadap barang tersebut. Ini yang dalam ilmu ekonomi disebut surplus konsumen. Cuma memang yang tidak disadari ibu dan istri kita adalah sebenarnya si pedagang juga untung. Karena harga jual tadi atau harga pasar tadi yang disepakati itu pasti di atas willingness to sell-nya si penjual. Karena nggak ada penjual mau jual rugi kan gitu loh. Ini yang disebut sebagai surplus produsen. Jadi sebenarnya proses tawar-menawar antara ibu atau istri kita dengan pedagang tadi itu adalah proses membentuk harga pasar yang saling menguntungkan baik oleh dari sisi penjual maupun si pembeli gitu. Jika tidak saling menguntungkan, maka harga pasar tidak akan terbentuk. Nah, secara grafis bisa saya tunjukkan atau saya jelaskan sebagai berikut ya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan grafik yang tampil di layar. Di sini kita coba jelaskan satu persatu ya. Ada dua garis hitam, coba perhatikan dua garis hitam. Pertama yang vertikal, kita kasih simbol P yang menunjukkan harga atau price. Yang kedua yang horizontal dengan simbol Q atau quantity yang menunjukkan jumlah barang. Nah,
Kemudian ada garis biru tuh dari atas ke bawah yang sering kita kenal sebagai kurva permintaan. Itu merupakan kumpulan titik-titik harga di mana konsumen mau membeli atau membayar terhadap barang yang ditawarkan. Sementara kalau garis merah dari bawah ke atas itu adalah kumpulan titik-titik harga di mana produsen mau menjual barangnya. Sering kita sebut dengan kurva penawaran. Nah, pertanyaannya kan kenapa bisa terjadi tawar-menawar? Nah, gini. Tawar-menawar itu terjadi karena harga yang ditawarkan oleh si produsen atau penjual itu di atas keinginan si konsumen atau pembeli membeli barang tersebut. Nah, kita contohkan seperti ini, misalnya. Jadi barang tersebut modalnya ya sekitar 5.000 lah, barang X ini. Nah, si produsen kalau harganya di atas 5.000 dia untung, mau 5.100 bahkan sampai 9.000 atau 9.900 dia untung. Tapi namanya penjual tentu secara alamiah ingin untung atau laba yang sebesar-besarnya, atau kita sebut memaksimalkan laba, optimisasi labanya. Nah, di awal mungkin dia si penjual menawarkan harga di atas 10.000 gitu. Padahal si pembeli untuk barang itu dia hanya mau keluar ya 10.000 lah, sekitar 10.000-an gitu. Sehingga ketika penjual menawar di atas 10.000, si pembeli nggak mau beli, dia akan menawar di bawah harga 10.000. Nah, di sini yang alot tawar menawarnya kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional ya. Berkali-kali si penjual menurunkan yang mungkin di awal dia nawarkan 15.000 dia turun lagi ke 12.000, si pembeli masih nggak mau dia turun ke 11.000 nggak mau, 10.000 masih nggak mau juga, karena ya biasa pembeli kan pengen mendapatkan barang juga semurah-murahnya, karena secara alamiah juga di dalam ekonomi setiap orang itu ingin mengoptimalkan utilitasnya. Utilitasnya di sini adalah kalau pembeli ingin mendapatkan barang dengan harga paling murah. Sementara kalau penjual menjual barang dengan harga paling tinggi. Itu kenapa istri kita atau ibu kita dulu kalau menang nawar di pasar dia bilang dia untung gitu. Nah, dia akan tekan terus sampailah pada titik mereka sepakat di angka 8.000. Kenapa mereka mau sepakat di 8.000? Karena bagi penjual ini dia juga sudah untung. Sementara si pembeli juga merasa untung karena di bawah harga 10.000. Nah, harga 8.000 kesepakatan si penjual dan pembeli inilah disebut harga pasar yang terbentuk. Jadi proses tawar menawar itu dalam proses pembentukan harga pasar. Nah, berapa kalau pertanyaannya ya, berapa jumlah surplus konsumen atau untung konsumen dan berapa jumlah surplus produsen gitu. Ya kan? Nah, itu sangat tergantung dari jumlah barang yang dia beli. Kalau kita contohkan sini di titik hitam ini ya, dengan lambang garis putus-putus ketemu dengan market price dengan garis warna hijau putus-putus. Nah, ketika jumlah barang yang dibeli sebesar Y ini, maka si produsen untung atau surplus produsen itu besarannya adalah segitiga antara garis hijau putus-putus dengan garis merah penawaran. Nah, inilah keuntungan atau surplus produsen. Lalu berapa surplus konsumen? Surplus konsumen adalah area segitiga di antara garis permintaan yang warna biru sampai dengan garis putus-putus atau market price. Jadi titik sentralnya adalah market price. Kalau surplus produsen, market price dikurangin willingness to sell-nya dikali nanti quantity. Begitu. Kalau di sini kan pakai rumus segitiga ya, Pitagoras, berarti nanti mencari luasnya sebesar itulah untungnya si produsen. Sementara kalau konsumen dengan hukum Pitagoras atau rumus Pitagoras, segitiga ini yang warna biru antara market price hijau putus-putus ke atas sampai batas warna biru atau 10.000 dengan 8.000, 10.000 kurang 2.000 itu tingginya. Jadi seperti itu teman-teman.
bagaimana proses tawar-menawar itu akan membentuk harga pasar. Dan tadi itu kita contohkan adalah pada transaksi yang face to face atau di pasar-pasar tradisional seperti yang pernah kita alami atau saya alami lah dulu waktu masih kecil. Nah, tapi kan itu dulu saat transaksi jual beli itu dilakukan secara tatap muka di pasar tradisional gitu. Bagaimana dengan sekarang? Di mana orang-orang bertransaksi atau berbelanja itu udah melalui lapak-lapak digital. Ya sama saja sebenarnya. Pembentukan harga akan terjadi seperti penjelasan grafik saya tadi. Yang berbeda adalah proses tawar-menawarnya saja. Jadi kalau di lapak digital, harga yang tertera di toko digital merupakan willingness to sell-nya para penjual. Sehingga konsumen saat ini ya, konsumen itu diuntungkan dapat mengetahui dan membandingkan willingness to sell antar produsen atau pedagang tanpa perlu muter-muter di pasar seperti pengalaman saya terdahulu atau generasi seperti saya terdahulu. Jadi bedanya kalau tadi saya bilang kalau dulu kita untuk mengetahui atau membentuk harga pasar prosesnya kita harus datang satu toko ke toko-toko lainnya dan setiap toko terjadi proses tawar-menawar yang alot. Kalau di era digital sekarang tidak. Proses tawar-menawarnya kita cukup scroll up atau scroll down kan gitu. Misalnya kita pengen beli dompet gitu ya, merek tertentu, warna tertentu. Nah, kita udah scroll up aja, kita ketik keywords, keluar di lapak digital, kita scroll up dan masing-masing pedagang tuh ada harganya, bahkan kadang ada spesifikasinya juga gitu kan, udah clear gitu. Kemudian kadang-kadang juga menawarkan bonus, minimal bonus bebas ongkir gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kalau secara tradisional kita harus melakukan penawaran secara langsung gitu. Nah, ketika kita mencari mana yang sesuai dengan budget kita, dengan scroll up atau scroll down di situ, baru kita putuskan kan membeli barang tersebut di lapak yang mana atau di toko yang mana ya kan. Nah, tentunya kita akan membeli barang yang sesuai dengan budget kita dan produk yang kita sesuaikan. Itu artinya willingness to pay kita sama willingness to sell-nya si pedagang di lapak itu sudah ketemu. Harga pasar ketemu di situ. Jadi yang membedakan itu saja. Proses pembentukannya sama, tawar-menawarnya yang berbeda gitu. Karena teknologi informasi membuat konsumen, pembeli itu lebih mudah mengetahui willingness to sell-nya para penjual dan membandingkan willingness to sell antar penjual. Oke. Jadi saya pikir sekian dulu ya sharing singkat hari ini terkait lanjutan dasar-dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya kita bahas 10 prinsip, sekarang bagaimana kita membahas sebuah harga terbentuk. Dan kita harus berterima kasih kepada ibu kita. Atau mungkin kalau sekarang udah berumah tangga, pada istri kita. Karena artinya apa? Mereka telah menciptakan harga pasar dan membentuk surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, salam buat ibu dan istri teman-teman semua.